Kesabaran membawa keselamatan. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Menunggu kesembuhan berbulan-bulan, bahkan sampai beberapa tahun, sudah menjadikan saya dan orang tua saya bersedih dan berduka. Saya sudah mencari berbagai macam cara agar penyakit adik saya dapat disembuhkan, namun dengan berjalannya waktu, ternyata penyakitnya tidak bisa disembuhkan.
Dan akhirnya menurut keterangan dokter, belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Saat ini adik saya telah diselamatkan. Saya dan orang tua menerima dengan ikhlas kesembuhan dari Allah untuk adik saya. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus tidak membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang. Yesus menyembuhkan seketika orang yang telah 38 tahun sakit berbaring di sisi kolam Bethesda. Orang itu telah menunggu begitu lama dan amat sangat bersabar untuk kesembuhan penyakitnya. Tidak disebutkan dalam kitab suci siapa nama orang itu, yang artinya dia bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal. Bisa jadi dia orang yang tidak diperhitungkan. Terlihat dia sudah sangat lama berada di situ, tetapi tidak ada seorang pun yang memperdulikannya, apalagi menolongnya. Namun Yesus selalu mengasihi siapapun, tanpa memandang derajat sosial, kaya, miskin, terpandang, atau tidak terpandang. Kesabaran dan pengharapannya untuk sembuh akhirnya membawa kepada keselamatan dan penyembuhan. Yesus memiliki belas kasihan terhadapnya dan menawarkan kesembuhan yang ditanggapi dengan baik, positif, dan bisa dibilang orang itu seperti mencurahkan isi hatinya, kesulitannya selama ini, karena tidak ada yang membantunya. Sungguh kasihan keadaannya. Yesus, sang sumber kehidupan, datang saat itu hari Sabat. Ia melihat hati, kesabaran, ketabahan, kerinduan orang itu untuk bisa sembuh. Dan kata-kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah," menjadi rema yang dipahami orang itu, sehingga dia mengatakannya kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Bagi orang Yahudi Kristen, melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat adalah pelanggaran yang berat. Dengan berani, orang itu mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dan orang itu membawa kabar sukacita kepada semua orang. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami yang seringkali tidak peduli dan pura-pura tidak tahu akan kesulitan, penderitaan yang sedang dihadapi sesama. Berilah kami rasa kepedulian, juga kepekaan, dan semakin menyadari penderitaan sesama kami, sehingga kami dapat mengikuti teladan Putra-Mu, menolong sesama tanpa membeda-bedakan status. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan melalui perantaran Putra-Mu Yesus Kristus yang bertata bersama Bapa di surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.